Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak saudara sekalian untuk melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa ingat, bahkan debu tidak akan pernah bisa masuk ke mata saudara sekalian bila engkau hidup beriman. Itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang akan kami dengar sebentar. Beri kami anugerah Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat mengalami banyak hal luar biasa bila kami hidup beriman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 2 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Amin. Saudara sekalian, dalam teks yang lain disebutkan bahwa mereka menurunkan orang itu tepat di depan Yesus. Pada waktu itu belum ada pendeteksi, ya, di mana mereka mungkin kupingnya mereka taruh itu, dengar di mana Yesus kira-kira. Tetapi bukan hanya itu, saudara sekalian. Saudara, biasanya itu dibuat dari tanah liat, ya. Atap rumah di sana itu rata, ya, bukan kayak kita di sini. Jadi sudah bisa bayangkan debu dan abunya turun yang bisa mudah membuat mata Yesus bahasa, saya tidak tahu bahasa yang lain, tapi yang saya tahu bahasanya kelilipan, ya, kena di mata. Karena Yesus juga tidak pakai kacamata. Pada masa itu kacamata atau kaca belum ditemukan. Saudara pemirsa, ini yang luar biasa. Mari kita lihat akibat dari iman. Jadi mereka ini betul-betul terdesak. Boleh jadi mereka datang dari jauh, karena itu mereka agak terlambat sedikit. Pada waktu itu orang sudah penuh di depan pintu, kata firman Tuhan. Dan mari kita renungkan ini. Orang itu penuh di depan pintu untuk apa? Mereka juga membawa keluarganya atau diri mereka sendiri yang sakit, minta dijamah oleh Yesus. Jadi jangan kita pikir ini penggembira, cuma suka-suka mereka lihat itu. Lihat orang sembuh. Hebat ya Tuhan Yesus itu, ya. Bukan. Mereka ini juga mau datang, mau minta disembuhkan. Mungkin ada orang buta, orang tuli, orang lumpuh, mungkin dibawa saudaranya seperti mereka ini di sini. Jadi kalau kita melihat ada penghambat, tolong saudara sekalian, jangan menganggap bahwa aduh, gereja itu saya datang tidak ada yang sambut saya. Jangan begitu, saudara sekalian. Mari kita sadar bahwa orang datang ke gereja itu juga banyak yang bawa masalah. Pendetanya pun mungkin ada masalah, sehingga dia tidak mampu memperhatikan satu persatu dari saudara sekalian. Ya, saya sudah puluhan tahun menjadi gembala. Sekarang aja saya tidak bisa jadi gembala lagi, hanya sebagai penasihat di gereja kami. Tetapi saudara sekalian, saya punya pengalaman. Kadang-kadang saya juga pergi ke gereja melayan Tuhan hampir tidak ada senyum, karena beban berat yang saya pikul. Ada jemaat-jemaat yang memang hidupnya sangat memprihatinkan. Apakah saya tidak peduli dengan keadaan itu? Oleh sebab itu hari ini pesannya ialah, apapun hambatan saudara beribadah atau datang kepada Yesus, mari lihat itu bahwa mereka juga orang yang perlu Yesus. Misalnya, saya sudah belajar juga saudara sekalian.
Kalau orang itu orang itu tukang gosip misalnya, coba saudara teliti latar belakangnya. Mungkin di rumah itu dia tidak bisa komunikasi dengan baik dengan suami atau istrinya. Itu yang membuat dia bocor mulut kemana-mana di luar. Jadi mari kita mulai lebih mengerti orang lain. Nah, coba saudara bayangkan. Mereka lihat di depan pintu. Coba saudara lihat ke sini, kepada muka saya. Mereka lihat ke depan pintu tertutup. Tidak mungkin mereka bawa orang ini. Terus apa? Mereka memandang ke atas, kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami ini. Kami tidak bisa bawa ini saudara kami ini yang lumpuh ini ke dalam. Kata mereka 4 orang itu. Dan ketika mereka pandang ke atas, mereka lihat apa? Atap. Maka naiklah mereka ke sana, kemudian bobol atap itu. Itu salah satu mujizat. Yang mujizat berikutnya tadi saya sudah katakan. Tidak ada satu debu pun yang bisa menyentuh mata Yesus. Dan orang di sekitarnya juga. Ya, itu mujizat saudara sekalian. Itu pasti dari atas begitu banyak debu yang jatuh. Oleh sebab itu kalau saudara beriman, saudara akan mengalami mujizat-mujizat yang mungkin nampak kecil dan sederhana saudara sekalian. Tetapi mujizat adalah mujizat. Oleh karena itu mari kita lebih tekun lagi datang kepada Tuhan. Ada masalah, lihat ke atas kepada Tuhan. Nanti dari sana dia berikan jalan keluar. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar. Tolong kami supaya kami terus beriman, mencari Tuhan. Masalah apapun yang kami alami Tuhan, beri kami anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.